warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Dinata, absen 29 ke 11 IPA 2. Saya di sini akan membuat makanan fungsional yaitu panada yang berasal dari kota Manado, Sulawesi Utara untuk memenuhi tugas ujian praktek prakarya. Untuk bahan-bahan roti adalah 300 gram tepung terigu, 6 sendok teh gula pasir, 3 sendok makan mentega, 1 sendok makan vermipan, dan 100 ml air hangat. Dan untuk isian ikan tongkol ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah, ikan tongkol, garam, dan penyedap. Jadi untuk langkah pertama kita harus bikin bahan biangnya, yaitu siapin 100 ml air hangat yang dicampur dengan 6 sendok teh gula, lalu dimasukin 1 sendok makan vermipan yang lumayan banyak. Habis itu aduk terus sampai semuanya melarut. Nah, kalau sudah larut, kita tutup dan kita tunggu sekitar 10 menit. Untuk proses pembuatannya, kita siapin wadah, masukin 300 gram tepung terigu, habis itu kita masukin bahan biangnya yang sudah mengembang, raginya sudah aktif. Lalu habis itu kita masukin juga 1 buah telur. Habis itu kita pakai mixer buat ngaduknya kira-kira sampai setengah kalis. Nah, habis itu kita aduk terus pakai mixer sampai setengah kalis. Kurang lebih itu waktunya 5 menit ya, dari bahan kering dicampur basah sampai akhirnya setengah kalis. Lalu kita masukin kurang lebih 3 sendok makan mentega atau margarin, dan nanti bakal kita mixer lagi sampai kalis, bener-bener kalis banget. Nah, kita habis itu tetap ngaduk dia sampai kalis, karena gunanya apa? Kalau misalnya kita ngaduk pakai mixer sampai kalis banget, nanti itu hasil dari adonan rotinya itu lembut, gak keras, dan juga empuk. Nah, habis itu kita mixer kurang lebih sama lama sekitar 15 menit total sampai dia kalis. Habis itu kita gulung-gulung dan lalu kita proofing dia selama 1 jam. Nah, sambil kita nge-proofing si adonan roti selama 1 jam, kita akan goreng tongkol. Nah, habis itu kita masukin minyak, terus kita panasin api, lalu kita masukin si tongkolnya. Nah, untuk tingkatnya sebenarnya bisa dibebasin, cuman ini aku mau goreng asal aja ya, jadi nggak terlalu kering banget nanti hasilnya. Sambil menunggu tongkol, kita harus ulek, siapin bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga nanti kita ulek pakai ulekan tradisional. Dan ini jangan lupa ditutup karena tongkolnya itu nyiprat-nyiprat banget. Nah, habis itu kita masukin cabai juga. Nah, gunanya aku mengulek kenapa? Karena lebih tradisional dan juga nanti hasil bumbunya itu nggak terlalu halus, masih ada tekstur cabainya gitu. Nah, kalau sudah matang, kita mulai matiin kompornya, ambil wadah, lalu kita angkat si ikan tongkol, terus masukin ke wadah deh. Habis itu kita suwir-suwir si ikan tongkol sampai kepisah-pisah gitu. Nah, kalau udah disuir-suir kayak gini, lalu kita mulai panasin minyak, dan kita mulai juga tumis si bumbu yang udah kita ulek tadi sampai dia matang. Terus kita tumis juga sampai dia matang. Nah, lalu kita masukin garam, gula, dan penyedap secukupnya.
Ini dia adonan yang sudah kita proofing selama 1 jam. Lalu kita mulai buat bagi-bagi adonannya. Pertama aku ambil sedikit dulu adonannya, terus dibulut-bulutin sebentar dan dipipihin. Habis itu kita masukin ikan tongkol yang tadi kita udah tumis dengan menggunakan cabai dan juga bawang merah, bawang putih yang sudah diulek, dan mulai mengisi si adonan roti ini dengan isian ikan tongkol. Habis itu kalian tutup dan bentuk menyerupai sedikit mirip-mirip pastel gitu. Karena emang dasarnya si panada itu bentukannya mirip banget sama pastel, cuman dia itu roti dengan isian ikan. Lalu kalian lanjutin sampai semua adonan dan juga ikannya habis. 아직까지는 어색해 서툴러도 조금 이해해줄래. Kurang lebih 300 gram itu bisa jadi 14 buah panada dan masih sisa ikannya, lalu kita proofing selama 45 menit. Lalu ini yang udah mengembang dan lalu kita mulai menuang minyak dan menyalakan kompor. Lalu kita mulai goreng di minyak yang belum panas agar nanti adonannya itu matang merata dan juga nggak gosong gitu. Panada, isi ikan tongkol khas Manado pun jadi. Nah, karena utamanya si panada ini adalah tongkol dan juga terigu, berikut aku akan jelaskan apa manfaat dari ikan tongkol dan juga tepung terigu. Kalau manfaat tongkol yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan protein, karena di dalam tongkol itu mengandung protein yang sangat tinggi untuk membangun sel serta jaringan baru dalam tubuh guna menggantikan sel yang rusak. Kedua itu membantu menurunkan berat badan, karena di dalam 100 gram porsi dari ikan tongkol hanya mengandung 109 kalori yang tentunya sangat cocok ketika Anda sedang diet. Yang ketiga itu adalah menjaga kadar elektrolit tubuh, karena di dalam ikan tongkol itu mengandung natrium yang dapat membantu Anda terhindar dari masalah hiponatremia alias kadar natrium rendah. Yang keempat itu meningkatkan kesehatan kelenjar tiroid, karena daging ikan tongkol itu mengandung selenium yang dapat membantu kesehatan kelenjar tiroid. Yang kelima itu membantu meningkatkan fungsi otak, karena ikan tongkol itu mempunyai banyak kandungan seperti asam lemak, omega 3 dan juga niacin. Nah, yang keenam itu adalah kaya antioksidan, karena si ikan tongkol ini memiliki atau mengandung selenoid tinggi yang merupakan salah satu zat antioksidan. Yang ketujuh itu adalah mengurangi peradangan, karena si ikan tongkolnya itu bagus banget karena ikan tongkol itu termasuk mengandung asam lemak omega 3. Kalau manfaat tepung terigu itu adalah mendukung sistem pencernaan, mencegah kanker usus, dan juga memberikan energi bagi tubuh. Mah, cobain deh. Aku buat makanan fungsional yaitu panada. Nah, panada ini tuh makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Coba deh Mama cobain dan Mama kasih rating nantinya. Oh, ini makanan yang dari Manado itu ya? Iya, Mama coba ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya rasanya lembut, empuk, terus teksturnya juga nggak seret. Untuk ikannya mah, Kalau buat ikannya rasanya enak, nggak bau amis nih, pedasnya pas, terus rasanya juga enak. oke. Kalau buat ratingnya 1 sampai 10, Mama kasih nilai berapa? Kayaknya 10 deh, Wah, soalnya enak. terima kasih banyak, Ma. Sama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.